Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan aktivitas hari ini, yaitu dari Kejadian 8 ayat 22. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 18 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita hari-hari terakhir ini senantiasa diperhadapkan dengan berita bencana demi bencana. Banjir di mana-mana, tanah longsor, itulah berita yang sering kita dengar di televisi. Di Jawa Barat ada 10 rumah yang tertimbun, di daerah Bogor, di Padang, di Jawa, demikian seterusnya kita mendengarkan. Sebagian dari orang ada yang kemudian mengeksploitasi berita ini sebagai tanda akhir zaman, bahwa dunia ini akan lenyap. Di samping itu ada berita-berita juga yang mengatakan bahwa panas bumi semakin bertambah dari sehari ke sehari, yang menyebabkan gletser atau lapisan es di kutub utara dan selatan sudah semakin menipis. Akibatnya permukaan air laut semakin naik dan akan mengancam beberapa pulau akan hilang. Bahkan ada juga yang mengatakan Jakarta juga akan nanti lama-lama memiliki daratan semakin sedikit. Saudara-saudaraku, tidak sedikit orang yang mengambil kesimpulan bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Melalui firman hari ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan tidak akan melenyapkan bumi ini karena air bah. Begitu Nuh sudah menjalani perintahnya dan air bah sudah menggenangi bumi selama 40 hari 40 malam. Kemudian setelah itu Nuh keluar dari bahtera, dan setelah keluar dia membangun mezbah dan memberikan persembahan dari binatang yang tidak haram, dari burung-burung yang tidak haram. Dan setelah Tuhan menerima itu, Tuhan mengatakan dalam hati bahwa dia tidak akan melenyapkan bumi ini. Dan kemudian dia mengatakan, selagi bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Betul, Tuhan tidak melenyapkan bumi, tetapi sepanjang keserakahan masih dilakukan oleh manusia, maka bencana demi bencana ini harus kita hadapi. Mari kita memilih dan melakukan kehidupan seperti Nuh, memberikan persembahan, bahkan dari bumi ini, dari binatang-binatang di dalamnya, dan dari seluruh sumber daya yang ada, harus kita berikan sebagian untuk Tuhan. Tidak boleh disentuh oleh keserakahan manusia. Maka karena itulah manusia sebetulnya sudah berusaha dengan mengatakan ada hutan lindung dan lain sebagainya. Tetapi mari coba kita lihat, kerakusan itu harus dihentikan. Ada hutan lindung kemudian dieksploitasi untuk kepentingan perusahaan, baik pabrik kertas dan lain sebagainya. Ada gunung-gunung yang seharusnya menjadi yaitu taman untuk perlindungan berbagai banyak binatang, taman nasional, tetapi kemudian dieksploitasi, ditambang habis-habisan di Kalimantan dan di mana. Tiba saatnya manusia harus berpuasa, menghabiskan sumber daya alam, dan mengambil menyisihkan sebagian dari alam itu menjadi persembahan untuk menyatakan kejayaan, menyatakan kemuliaan, menyatakan kuasa Tuhan ada di sana. Tidak harus kita gerogoti dan kita babat habis-habisan, supaya bencana demi bencana ini dapat ditanggulangi. Sebagai persembahan nyata kita kepada Tuhan, mari kita melakukan reboisasi. Mari kita melakukan yaitu
penyelamatan lingkungan dengan menanam mangrove, menanam pohon-pohonan di hutan, menanam pohon di depan rumah kita, dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu juga sudah menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dengan menghemat energi, mau mematikan listrik, mematikan air, keran gereja, ataupun di rumah masing-masing, itu juga menjadi persembahan. Hemat energi, menjaga lingkungan hidup, menjadi persembahan kita juga seperti yang dilakukan oleh Nuh. Maka selamat menjaga kelestarian alam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mempersembahkan alam ini untuk kemuliaan Tuhan, dengan tidak serakah mengeksploitasi hutan habis-habisan. Tapi ajar kami ikut melestarikannya juga, dan hidup berhemat dalam energi. Dengan demikianlah kami ikut menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.